Ujian akhir semester Universitas Terbuka ternyata tidak hanya dilakukan dengan skema ujian pilihan ganda, akan tetapi ada ujian uraian, ujian praktek, dan yang terbaru sekarang kita ujian skema take home exam atau ujian yang dilakukan di domisili masing-masing. Bagaimana ujian akhir semester dilakukan pada masa pandemi? Kita saksikan video berikut ini. Halo, saya Stephen Anthony, instruktur kalian untuk topik kali ini. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang apa itu ujian akhir semester, apa saja jenisnya, serta bagaimana strategi yang tepat agar dapat mengikuti UAS dengan sukses di Universitas Terbuka. Jadi, kita lihat dulu slide materinya berikut ini. Baik, kita tadi sudah membahas tentang berbagai topik ya, mulai dari OSMB, PKBJJ, kemudian WT. Nah, sekarang kita ada di dalam materi klinik ujian. Pertama-tama, saya tidak akan mengulangi lagi tentang pengertian definisi UAS, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, karena materi itu sudah ada dan teman-teman bisa saksikan di sini ya, di link ini ya. Silahkan dibuka, teman-teman bisa langsung klik, kemudian nanti kerjakan kuis yang ada di dalamnya. Ya, saya akan membahas bagaimana bentuk ujian, terutama ujian akhir semester yang kita laksanakan pada saat masa pandemi saat ini. Nah, pengantar umumnya sudah teman-teman saksikan. Sekarang kita langsung ke apa itu ujian akhir semester di masa pandemi. Bentuk tes itu ada dua sebenarnya teman-teman. Pertama bentuk tes objektif, kemudian yang kedua uraian atau subjektif. Nah, dua bentuk tes ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang objektif atau pilihan ganda itu ada dalam bentuk betul salah, dan ini biasanya ditemukan oleh teman-teman yang mengambil mata kuliah bahasa dan lain-lain gitu ya. Kemudian pilihan ganda ini pada umumnya ujian itu memang pilihan ganda atau multiple choice, ada juga menjodohkan, ada juga isian singkat. Nah, ini jenis yang ada dalam ujian bentuk tes objektif. Kemudian yang kedua bentuknya uraian. Ada uraian terstruktur, kemudian ada uraian bebas. Nah, apa saja yang harus teman-teman perhatikan dalam ujian ini? Tentu saja teman-teman harus paham bagaimana bentuk ujian tersebut pada saat nanti kita lakukan dalam ujian yang sebenarnya. Nah, untuk objektif atau pilihan ganda, biasanya teman-teman akan menghadapi jenis ujian seperti ini, seperti yang ada di contoh ya. Karena ujian pilihan ganda itu sama ya, seperti ujian online mata kuliah yang ada di UT ya. Dia harus memilih satu jawaban tepat. Misalnya contoh ini adalah bentuk yang ada distractor atau pengecohnya. Ya, jawaban yang benar itu D teman-teman. Nah, namun tiga jawaban awal seperti A, B, C itu adalah pertanyaan atau pernyataan pengecoh, jawaban pengecoh. Jadi teman-teman harus perhatikan dan pahami bentuk soalnya dulu. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini biasanya pilihan ganda dalam bentuk jawaban benar atau salah ya. Teman-teman bisa memilih salah satu jawaban, 1, 2 atau 3, perhatikan perintahnya nanti di situ. Nanti ada jawaban di bawahnya itu seperti vitamin A banyak ditemukan pada. Pilihannya ada 3 di sana. Jawaban yang benar adalah D karena dia ada di 3 bahan makanan tersebut. Nah, ini teman-teman harus paham bagaimana bentuk soalnya, apa yang ditanyakan, kemudian teman-teman bisa menjawab pada jawaban yang sudah disediakan. Ya, kalau isian singkat seperti ini. Isian singkat ini biasanya dibuat dalam satu kalimat, kemudian ada kalimat yang terputus di sana. Tugas teman-teman adalah mencari apa jawaban yang benar di sana. Ini biasanya di bahasa ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Contoh misalnya di sini ada soal komponen dari konsep literasi digital, meliputi antara lain blank 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 gitu ya. Kemudian kita isi di situ ada pilihannya literasi teknologi diisikan di sana, kemudian literasi informasi juga diisikan di sana. Nanti ada pilihan jawabannya. Sama halnya dengan ujian bahasa Inggris, sama seperti itu juga ya. Kalau di bahasa Inggris itu fill in the blank gitu ya, fill in the blank dengan jawaban yang benar. Kemudian ada juga tes subjektif atau kita akrab menyebutnya itu esai atau uraian gitu ya. Uraian ternyata terbagi 2 juga. Ada uraian terstruktur, kemudian yang bebas gitu. Kalau yang terstruktur ini seperti ini contohnya. Ya. Tes uraian yang dibatasi ruang, lingkup, waktu, dimensi, kemudian referensi indikator tertentu ya. Ada batasan dalam datanya. Misalnya contoh berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia,
Ini kita harus menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2010 sampai 2017. Jadi tidak bebas ya. Di bawah 2010 dan di atas 2017 itu tidak boleh kita jadikan jawaban. Ini yang sering terjebak teman-teman. Kalau ujian terstruktur itu sudah ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi dalam menjawab. Jadi bukan ini pengertian yang sering salah di mahasiswa itu adalah esai itu yang penting banyak jawabannya Pak, gitu. Yang penting padat gitu, tulisannya banyak, kita copy paste aja gitu, sehingga jawabannya itu kemana-mana ya, tidak dalam koridor yang sudah ditentukan oleh soal. Nah ini tidak boleh karena ini akan menjadi sia-sia kemudian tidak dinilai oleh korektor atau yang memeriksa ujian teman-teman. Kemudian ada juga tes subjektif atau esai dengan uraian bebas. Nah ini lebih bebas ya, tentu saja sesuai dengan namanya. Dia tidak dibatasi jawabannya, boleh menjawab sesuai apa yang teman-teman ketahui ya. Misalnya contoh berdasarkan statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan mengapa di Indonesia tingkat kemiskinan tinggi dan indeks kesejahteraan hidup manusia rendah. Tidak ada tahun di sana, tidak ada batasan daerah di sana. Dimensinya juga tidak dibatasi. Teman-teman bebas menjawab, namun tentu saja jawabannya itu harus tepat dengan apa yang diminta oleh soal ya. Tidak boleh hanya copy paste kemudian mengambil jawaban dari artikel lain. Nah itu juga akan menjadi masalah nanti ke depan ya. Kemudian ujian lisan atau oral. Nah ini jarang digunakan oleh UT, namun ada beberapa mata kuliah khusus ya yang menggunakan ujian lisan atau oral seperti ini, biasanya untuk mengukur kemampuan bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berbicara ya, kalau dalam bahasa Inggris speaking ya. Ini penilaian lisan ini sarana langsung untuk menilai hasil belajar siswa dengan bertanya secara langsung. Biasanya ada penguji speaking, ada penguji berbicara di dalam kelas ya. Dalam bentuk wawancara, biasanya teman-teman disuruh menjelaskan tentang skenario tertentu ya, atau ada keadaan atau wacana tertentu. Nah, jawabannya itu tidak lebih atau tidak jauh dari apa yang sudah disebutkan oleh penguji speaking atau penguji berbicara tersebut. Ini ujian lisan atau oral ya. Lalu bagaimana ujian UAS atau ujian akhir semester UT di masa pandemi COVID-19, atau kita sering menyebutnya apakah secara e-learning atau secara online gitu. Nah, ternyata ada namanya UAS take home exam ya. Sesuai namanya, take home exam, berarti dilakukan di rumah, dikerjakan di domisili mahasiswa masing-masing. Karena prinsip penyelenggaraan ujiannya itu pertama, secara akademik dia harus menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Ya, tetap kita harus memperhatikan hal ini karena ini juga mempengaruhi lini-lini yang lain yang ada di UT gitu. Kemudian secara operasional tidak merugikan mahasiswa karena teman-teman itu berhak mendapatkan ujian. Kemudian yang kedua, ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19 ya. Ini prinsip yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ujian. Kemudian integritas akademik dalam pelaksanaan ujian. Ya, dalam mengerjakan soal, mahasiswa harus menjunjung tinggi integritas ya. Martabat akademik, kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Teman-teman bisa baca saja tadi ya, tata tertib ujian sudah saya share di materi sebelumnya. Kemudian pelanggaran terhadap tata tertib akan mengakibatkan sanksi akademik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus teman-teman hadapi kalau melanggar tata tertib yang sudah ditentukan. Tadi yang paling parah sudah saya sebutkan, terkena hukuman joki atau menggunakan handphone itu akan mendapatkan nilai E untuk seluruh mata kuliah yang diregistrasikan. Kemudian semua pihak yang berpotensi ikut dalam penyelenggaraan UAS ya, pengurus Pokjar, pengurus Salut, kemudian teman-teman sebagai mahasiswa itu harus kerjasama nih bagaimana melaksanakan UAS ini dengan sebaik-baiknya. Skema ujian akhir semester itu terbagi 3 ya teman-teman dalam masa pandemi ini. Pertama, kita melaksanakan UAS itu melalui skema take home exam atau UAS THE. Semua mata kuliah itu ditawarkan kecuali ujian online mata kuliah dan ujian online TAP. Nah, ini tidak ditawarkan dalam take home exam. Kemudian ia berupa tes uraian. Bisa dalam bentuk tugas atau project yang harus teman-teman selesaikan. Dan jadwalnya teman-teman bisa cek nanti di kartu tanda peserta ujian atau media sosial resminya UT ya. UT Palembang, Universitas Terbuka Pusat ya. Kemudian ujian online atau UA mata kuliah.
Nah, kalau ini baru nih teman-teman. Di semester ini kita laksanakan dengan skema ujian online mata kuliah ya. Ada 10 mata kuliah yang teman-teman bisa lihat di dalam list ini nanti. Kemudian mata kuliahnya juga ditawarkan oleh UT untuk teman-teman yang masuk dalam registrasi yang ada di list ini tersebut. Kemudian ini juga berupa tes pilihan ganda ya. Karena dia sama seperti ujian online pada umumnya. Jadwalnya juga bisa dicek di KTPU, bahkan saat ini kita sudah menerapkan ada password yang teman-teman bisa cek untuk melakukan ujian nantinya. Kemudian ada juga ujian online TAP. Semua mata kuliah itu nantinya akan bermuara atau berujung ke tugas akhir program. Ujiannya ini berupa tes uraian, walaupun melalui ujian online ya skemanya, namun teman-teman tetap menulis pada buku jawaban ujian yang nanti akan kita scan kemudian dikumpulkan ke UT Pusat. Jadwalnya bisa dicek di KTPU juga dan kami akan umumkan dalam media sosial kami gitu ya. Nah, kemudian ini password login UAS THE bagaimana Pak? Apakah sudah disediakan oleh UT? Tentu saja tidak semuanya bisa mengakses ya teman-teman, karena begitu kita login ke laman the.ut.ac.id, teman-teman akan ditanya password login dan tidak lagi menggunakan tanggal lahir sebagai passwordnya. Teman-teman harus menggunakan password yang di-generate secara sistem di KTPU yang teman-teman bisa download di sia.ut.ac.id. Tentu saja berarti mahasiswa UT harus mempunyai akun SIA baru bisa mengakses ke KTPU-nya. Nah, pengunduhannya juga tidak bisa lagi kita lakukan dengan link tertentu ya, tapi harus dari sia.ut.ac.id. Dan sosialisasi ini nanti akan kita mulai dari media sosial, kemudian nanti akan ada KVTHE, penyamaan persepsi dengan mahasiswa dan lain-lain, karena kami di UPBJJ itu wajib mensosialisasikan password login ke THE kepada mahasiswa, baik itu melalui Pokjar maupun melalui langsung secara live ya, seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, jam ujiannya itu semuanya sudah kita buat jadwalnya di dalam satu hari ujian ya. Setiap jam ujian itu akan kita ujikan dalam satu hari ujian. Mata kuliah yang bentrok itu diujikan pada hari yang sama ya. Di jam pertama misalnya ada mata kuliah matematika, kemudian di jam kedua ada mata kuliah bahasa. Nah, ini dilakukan secara bersamaan di hari yang sama. Bisa teman-teman menggunakan tekniknya itu, pengaturan waktunya itu dengan baik. Misalnya dimulai pukul 8 itu mengerjakan mata kuliah A, jika selesai baru mengunduh mata kuliah yang kedua. Sehingga ini nanti akan pas waktunya teman-teman. Jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU itu maksimal 12 jam pada hari yang sama. Ini baik untuk diploma, S1 dan S2. Kalau kemarin S2 itu masih bisa menggunakan waktunya lebih leluasa ya, 1 minggu. Namun sekarang sudah sama jangka waktunya, yakni 12 jam pada hari yang sama. Kemudian untuk khusus ini program doktor, karena dia banyak membahas tentang analisis dan teori-teori yang banyak, itu maksimal 7 hari untuk pengerjaannya. Nah, bagaimana jika kita tidak unggah BJU ya? Mahasiswa yang tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh UT itu dianggap tidak ikut UAS. Jadi ini merugikan teman-teman ya nanti, karena kita sudah melaksanakan tutorial, kemudian mengerjakan tugas pada tutorial, namun tidak bisa berkontribusi terhadap nilai akhir karena kita tidak ikut ujian akhir semester. Nah, ini contoh kartu tanda peserta ujian ya, yang akan teman-teman download nanti pada waktu yang sudah ditentukan. Di sana sudah ada waktu ujiannya, kemudian sudah ada passwordnya, dan ini teman-teman harus simpan nanti, karena generate password itu akan bisa dilakukan hanya oleh staf UT gitu ya, tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ada ketentuan di sana yang harus teman-teman baca. Silakan nanti pada saat KTPU di-download, dibaca ketentuan itu dengan teliti, karena di sana itu ada seperti misalnya contoh ada waktu unduh, kapan bisa dimulai, kapan batas akhir teman-teman bisa mengunggah, apa saja yang menjadi kendala jika teman-teman tidak mengerjakan dengan baik. Nah, ini kartu tanda peserta ujian. Kemudian ketentuan dalam mengerjakannya bagaimana? Teman-teman sebagai mahasiswa itu tidak boleh mengerjakan soal dari naskah milik orang lain ya. Karena mahasiswa itu harus mengunduh sendiri secara langsung naskah dari laman the.ut.ac.id sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU. Karena mahasiswa itu dapat mengunduhnya berulang kali, boleh ya. Namun untuk unggah BJU-nya nanti tetap dibatasi 12 jam. Nah, unggah BJU juga itu harus ditulis tangan atau diketik. Teman-teman silahkan menggunakan cara mana yang paling mudah.
ya. BJU disertai dengan identitas karena ada cover di sana, ada surat pernyataan kejujuran akademik di sana yang harus diisi setelah teman-teman download nanti. Kemudian mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh, ya. Jangan sampai tertukar. BJU A itu untuk mata kuliah A nantinya pengerjaannya. Pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi juga harus tepat, ya. Pada saat mengunggah itu pastikan benar-benar bahwa BJU yang teman-teman akan unggah ini adalah mata kuliah yang sama dengan pilihan yang pada aplikasi itu tertera, gitu. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu. Itu berkaitan dengan yang di pertama tadi, ya. Tidak boleh mengerjakan naskah UAS yang diberikan oleh pihak lain. Kemudian ukuran file BJU, kalau dia dalam bentuk uraian, jawabannya PDF, ya, maksimal 2 MB. Namun kalau dia dalam bentuk audio video, ini biasanya teman-teman kita yang speaking tadi, listening, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu berbicara, itu maksimal 50 MB, ya. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, jika teman-teman kesulitan dalam proses pengunggahan BJU ini, kami menyediakan layanan khusus, ya. Kalau di UT Palembang itu THE, Cafe THE. Nah, itu biasanya kita bantu kalau ada teman-teman yang kesulitan dalam proses ini. Nah, ini contoh cover BJU dan surat pernyataan. Jadi harus ada identitas yang diisi, kemudian tanda tangan yang teman-teman lakukan di form tersebut. Nah, apabila teman-teman melakukannya dalam bentuk Microsoft Word, diketik gitu ya, teman-teman bisa memasukkan tanda tangan peserta ujiannya nanti dengan sistem insert picture, ya. Bagaimana caranya nanti sudah kita jelaskan, ya teman-teman, di channel YouTube UT Palembang. Silakan dibuka, situ ada tips mengerjakan soal UAS THE. Kemudian ini surat pernyataan, ya, tidak perlu dibubuhi materai karena pernyataan ini hanya untuk memastikan bahwa mahasiswa menjaga kejujuran akademik. Ini daftar mata kuliah khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena dia menggunakan BJU berbeda dengan mata kuliah lainnya. Contohnya di sini ada EXI 4101, BJU-nya khusus, ya, karena ada tabel-tabel dan lain-lain. Begitupun dengan mata kuliah lain yang biasanya butuh naskah PDF audio, ya, kemudian juga butuh audio video dalam pengerjaannya. Nah, ada juga selain THE tadi yang sudah saya jelaskan, mata kuliah dengan sistem ujian online MK dan tugas akhir program, ya. Seperti gambar yang sudah terdisplay di sini, ya, mahasiswa mengerjakan lewat komputer. Biasanya kita kalau di daerah-daerah, kabupaten kota, itu menggunakan komputer mirip mitra sekolah kita, ya. Di ruang komputer mereka, ini dikerjakan secara langsung oleh teman-teman. Kalau UOMK itu multiple choice, pilihan ganda. Kalau UO atau ujian online tab, itu dilakukan tetap seperti ujian uraian, namun naskah soalnya terdisplay pada monitor yang ada di depan teman-teman. Nah, ini daftar ujian online mata kuliah yang saya sebutkan tadi, ya. Ada bahasa Inggris 1, ilmu sosial budaya dasar, ya, sampai pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Nah, biasanya ini mata kuliah umum, teman-teman. Jadi ada 10 ini, harap diperhatikan, ya. Boleh teman-teman mau screenshot dulu biar tidak ketinggalan mata kuliah apa saja yang masuk dalam ujian online mata kuliah, ya. Ini tidak dikerjakan secara take home exam, ini harus teman-teman lakukan di lab komputer yang sudah ditentukan oleh UT. Nah, ini skemanya seperti ini, ya, untuk ujian online mata kuliah dan tab. Selain dikerjakan di lab komputer tadi, ya, karena dia berbasis web, bisa juga dengan skema 2, yaitu ujian dengan semi online proctoring atau USOP, ya, istilahnya kalau di UT. Kalau USOP ini teman-teman harus mendaftarkan dulu IP atau mendaftarkan IP address teman-teman ke UT, ya, karena nanti pelaksanaannya itu dilaksanakan di domisili masing-masing, namun menggunakan peralatan kelengkapan komputer milik teman-teman. Misalnya pakai laptop, mengerjakannya di laptop, kemudian ada juga kamera pengawas yang teman-teman harus siapkan, ya, misalnya menggunakan handphone. Nah, ini juga harus online, tidak boleh berhenti merekam, karena jika berhenti merekam nanti akan menutup naskah yang ada dalam komputer teman-teman. Nah, karena itu ada tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman jika ingin melakukan ujian dengan semi online proctoring, ya. Bagaimana cara melakukannya nanti kita akan jelaskan, ya, di channel YouTube UT Palembang, ya. Tentu saja ini membutuhkan koordinasi antara mahasiswa dengan UPBJJ UT atau Universitas Terbuka.
Baik, kita lanjut ke sesi ujian online mata kuliah dan tahap. Kalau UMK atau mata kuliah, itu sesinya ada 4, teman-teman. Sesi pertama dimulai pukul 8 sampai 9.30 ya. Kemudian lanjut lagi 30 menit kemudian di sesi kedua sampai berakhir sesi keempat di pukul 16.30. Nanti di KTPU itu akan tertera jelas dia masuk ke sesi mana untuk mata kuliah tersebut. Kemudian kalau untuk ujian online tahap, tugas akhir program ini untuk akhir kegiatan semester ya. Di sesi 1 itu lebih lama, biasanya dari jam 8 sampai jam 11 pelaksanaannya ya. Untuk sesi kedua jam 13 sampai pukul 16. Jadi agak panjang waktu pengerjaannya karena dia dalam bentuk ujian uraian. Nah, skemanya sama ya, berbasis web juga, kemudian online proctoring juga sama. Baik, itu tadi materi tentang ujian akhir semester, berbagai bentuk ujian, kemudian bagaimana kita menghadapi ujian akhir semester di masa pandemi. Silakan teman-teman ulangi lagi jika materinya belum jelas ya, karena di dalam laman Learning Management System itu sudah ada materi utuhnya, bahkan sudah ada videonya juga. Nah, untuk mengukur seberapa paham Anda dengan materi pada topik ini, silakan Anda kunjungi laman Learning Management System pada link berikut ini. Lalu kerjakan kuisnya dengan cermat dan terima kasih atas perhatiannya serta tetap semangat.